Halo semuanya, apa kabar? Di video kali ini aku akan membahas soal titik Aries yang pembahasannya sempat aku pending dari pembahasan tentang tata koordinat ekuatorial. Kalian bisa cek videonya dulu kalau kalian belum tonton. Nah, di video tersebut ada tata koordinat yang titik awalnya adalah titik Aries, dan aku tidak menjelaskan atau menyebutkan apa itu titik Aries lebih jauh, dan di video kali ini aku akan membahasnya. Aries ini merupakan titik awal aksensio rekta seperti yang sudah aku jelaskan di video sebelumnya, dan titik tersebut merupakan salah satu titik perpotongan antara bidang ekuator dan bidang ekliptika. Tapi salah satunya itu yang mana? Yang mana kan dua bidang yang saling berpotongan kan berarti ada dua titik, ya. Dan salah satunya itu yang mana? Untuk titik Aries sendiri merupakan titik naiknya. Seperti pada gambar yang di sebelah kanan, ini ada bidang ekuator dan bidang ekuatorial yang saling berpotongan dengan sudut epsilon yang besarnya adalah 23,5 derajat. Nah, kemudian ada dua titik perpotongan di sini. Yang satunya adalah gamma yang merupakan titik Aries. Ini terjadi pada tanggal 21 Maret dan titik di seberangnya adalah titik musim gugur ya. Ini di sini dilambangkan dengan Libra, simbol Libra karena matahari ada di rasi Libra pada saat itu, dan kita tahu sebagai autumnal equinox yang terjadi di sekitar tanggal 21 September. Nah, sebenarnya untuk tanggal realnya ya, kalau di penjelasan aku di video sebelumnya, di video mana ya? Autumnal equinox ini kan aku sempat bilangnya 23 September. Dan untuk sekarang pun, vernal equinox ini sebenarnya bukan di tanggal 21 Maret, melainkan 20 Maret. Kalau kalian mau cek sebenarnya pada tanggal berapa dan pukul berapa vernal equinox itu terjadi, aku biasanya cek di time and date. Oke, kembali lagi ke sini. Seperti yang aku katakan tadi, titik Aries ini merupakan titik naiknya. Seperti yang digambarkan pada gambar ini, matahari itu bergeraknya ke arah sini, ya. Seperti yang kalian bisa lihat bahwa di titik Aries ini mataharinya bergerak naik. Beda dengan di titik seberangnya, di autumnal equinox, matahari bergerak turun. Jadi titik Aries ini salah satu titik perpotongan antara bidang ekuator dan bidang ekliptika dan merupakan titik naiknya matahari. Di sini aku menyediakan gambar bola langit dan lagi-lagi untuk lintang 25 derajat plus 25 derajat utara, di sini ada dua kasus. Yang kiri ya, oke, bidang ekuatornya kalian bisa lihat di sini karena aku sudah menyimbolkan sigma di sini yang merupakan perpotongan antara ekuator dan meridian ya. Di sini juga sudah ada bidang ekuator dan ada sigmanya juga. Tetapi di sini ada dua kondisi di mana bidang ekliptikanya berbeda posisi. Tetapi keduanya sama-sama berpotongan sebesar 23,5 derajat. Itu tidak bisa diganggu-gugat ya. Sudut antara bidang ekuator dan bidang ekliptika itu selalu 23,5 derajat di sini. Di sini 23,5 selalu. Di sini juga sama, 23,5 juga kan? Di sini juga 23,5 derajat. Nah, sekarang yang mana yang merupakan titik Aries? Dan di sini aku berikan dua huruf, M dan N, yang merupakan dua titik perpotongan bidang ekliptika dan ekuator. Sekarang yang mana yang merupakan titik Ariesnya? Nah, untuk melihat titik Aries di bola langit, yang kalian harus lihat adalah ke arah mana asensio rekta bergerak. Kalian sudah mempelajari bahwa ada dua macam tata koordinat ekuatorial kan, ada yang pakai sudut jam, ada yang pakai asensio rekta. Untuk yang sudut jam itu kita meninjaunya ke arah barat. Ya, ke arah barat dari dari meridian ke arah barat. Sedangkan asensio rekta sebaliknya, justru dia ke arah timur. Nah, untuk titik Aries itu ketika
asensio rekta bertambah, dia merupakan titik naik. Ya. Jadi kalian bisa lihat di sini, asensio rekta itu kan ke arah timur. Ya, ke arah timur, dan ketika asensio rekta bertambah, dia merupakan titik naik. Berarti di sini untuk yang gambar di sebelah kiri, jadi pada lintang 25 derajat pada suatu waktu, titik Ariasnya ada di titik N. Karena beda dengan titik M, di mana ketika asensio rekta bertambah tadi ke arah mana? Ke timur ya, ke arah sini. Ya. Nah, ke arah sini justru ekliptikanya turun. Padahal kita mau ekliptikanya naik. Kalian bisa coba tes lagi dengan gambar yang di sebelah kanan. Jadi ini masih pada lintang 25 derajat, tetapi waktu yang berbeda. Jadi ini pada lokasi yang sama tapi waktunya berbeda. Posisi titik Ariasnya tentu akan berubah lagi. Nah, coba sekarang kalian pikirkan di sebelah mana titik Ariasnya. Aku berikan waktu 5 detik, kalian tebak, nanti kita bahas. 5, 4, 3, 2, 1. Ya tinggal tebak aja sih antara P dan Q kan gitu. Oke. Sama seperti yang tadi, kalian lihat ke arah mana asensio rekta bergerak, bukan ke arah barat, tetapi kebalikannya ke arah timur. Kalau kalian tinjau titik Q, ya, ketika asensio rekta bertambah itu kan ke arah timur, justru ekliptikanya turun. Sedangkan untuk yang di titik P, ke arah asensio rekta bertambah, ke arah timur ya. Oke, ekliptikanya naik. Gimana? Jawaban kalian benar nggak? Jadi untuk gambar yang di sebelah kanan, titik Ariasnya ada di huruf P. Oke, sekarang bagaimana hubungan titik Aries dan matahari? Jadi titik Aries ini, dia hanya merupakan titik bayangan ya. Titik bayangan, dia bukan sebuah bintang, dan kenapa dinamakan Aries itu pada awalnya sih di rasi Aries memang. Tetapi untuk saat ini, titik Aries itu ada di rasi atau konstelasi Pisces. Kalau kalian perhatikan di gambar ini ya, ini rasi Aries. Terus garis yang biru ini adalah ekliptik. Nah, 0 derajatnya atau bidang ekuatornya ini ada di bawah. Ada di bawah. Jadi kalau perpotongan ekliptika dan ekuatornya itu justru jauh di kanan gambar ini alias di rasi Pisces. Ya, bukan Taurus, bukan Aries, tapi di rasi Pisces. Nah, kenapa demikian? Kenapa dinamakan Aries? Karena dulunya Aries, sedangkan sekarang Pisces. Nah, bumi sendiri rotasinya berpresesi. Ya, jadi sekarang itu kebetulan sumbu rotasi bumi menunjuk hampir ke arah bintang Polaris kan gitu. Tetapi di tahun-tahun sebelumnya ya beberapa ribu tahun lalu itu tidak menunjuk Polaris dan begitu juga seterusnya. Beberapa ribu tahun mendatang sumbu rotasi bumi menunjuknya ke arah bintang lain. Nah, jadi sumbu rotasi bumi juga berputar dan periodenya adalah selama 26.000 tahun. Nah, ini yang menyebabkan titik Aries ini juga bergeser dari tahun ke tahun. Dari dulunya di konstelasi Aries, sekarang ada di Pisces. Nah, titik Aries ini ya sebuah titik yang periodenya sama dengan periode rotasi bumi 23 jam 56 menit. Sedangkan matahari periodenya di langit adalah 24 jam. Jadi ada perbedaan 4 menit antara periode titik Aries dan matahari. Dan matahari dengan titik Aries ini terbit bersamaan itu saat vernal equinox yang pada tahun ini itu tanggal 20 Maret ya, bukan 21 Maret. Nah, kemudian karena ada perbedaan periode sebesar 4 menit ini, keesokannya titik Aries akan terbit 4 menit lebih awal daripada matahari.
Begitu juga seterusnya. Jadi let's say tanggal 20 Maret matahari dan titik Aries terbit bersamaan, besokannya ya, titik Aries terbit terlebih dahulu, baru matahari. Besokannya lagi 8 menit lebih awal daripada matahari. Besokannya lagi 12 menit lebih awal dari matahari, dan seterusnya. Jadi, makin lama matahari dan titik Aries semakin menjauh, tapi tahun depannya pada vernal equinox lagi, mereka akan terbit secara bersamaan. Nah, kalau kalian pernah dengar tentang lokal sidereal time, ini waktu sideris lokal, waktu bintang lokal gitu ya. Jika kita mengetahui LST pada suatu lokasi, pada suatu waktu, kita bisa menentukan titik Aries ada di sebelah mana. LST ini kita bisa ketahui dari mana? LST itu adalah sudut jam ditambah dengan asensio rekta. Dan ini HA plus RA ini berlaku untuk semua objek. Jadi karena LSD sama dengan HA plus RA, jadi kalian bisa mengetahui LSD jika kalian tahu HA dan RA-nya dari matahari ataupun dari bintang lain. Di sini aku jadi bisa membuat persamaan HA matahari tambah RA matahari sama juga dengan HA bintang ditambah RA bintang. Nah, aku kasih contoh yang sederhana sekali. Jadi, berapakah LSD di suatu lokasi ketika Betelgeuse, koordinatnya sudah diketahui, ini berada di meridian. Jika LST sama dengan HA plus RA, dan Betelgeuse ini ada di meridian, di mana meridian berarti HA-nya adalah 0, RA-nya juga sudah diketahui ya. Kalau bentukannya begini pasti RA, kalau ini pasti deklinasi. Nah, RA-nya sudah diketahui, maka kita tahu LST-nya. LST-nya berarti sama dengan RA ya sebenarnya untuk masalah ini. Jadi aku kasih yang simple aja. Nah, dengan 5 jam 55 menit 10 detik ini kalian bisa konversikan ke dalam bentuk derajat. Itu sekitar 88,8 derajat. Nah, karena tadi LSD merupakan sudut jam dari titik Aries, kalian bisa menggambarkan di suatu lokasi titik Ariesnya di mana. Ini tadi tidak disebutin sih ya, suatu lokasinya ada di mana, tapi aku pakai lintang 25 derajat lagi misalnya. Sudut jamnya ada di 88 derajat. Ini aku gambarkan bintangnya dulu, si Betelgeuse yang ada di meridian ya. Meridian karena deklinasinya sudah diketahui 7 derajat, jadi aku gambar dia sedikit ke utara seperti ini dan dia ada di meridian. Kemudian bisa aku gambarkan titik Ariesnya yang 88 derajat. Ini aku kira-kira aja karena untuk bidang yang seperti ini dari titik ini ke barat itu belum tentu 90 derajat ya. Jadi aku kira-kira aja di sini. Dari sinilah kalian bisa menggambar ekliptika dengan mengingat bahwa titik Aries ini merupakan titik naiknya untuk bidang ekliptika. Jadi ketika asensio rekta bertambah, bidang ekliptikanya harus naik. Jadi aku harus gambarnya ke arah sini, bukan justru digambar turun ke arah sana. Dan yang penting juga adalah bidang ekuator dengan ekliptika itu berjarak 23,5 derajat. Jadi dia ini kan aku gambarnya agak susah ya. Ini bukan persis di zenit tapi hampir di zenit ya. Karena ini lintangnya kebetulan hampir mendekati 23,5 derajat. Oke, sekian dulu pembahasan kali ini. Semoga membantu pemahaman kalian. Sampai jumpa di pembahasan-pembahasan lainnya. Bye-bye.